Haleluya, luar biasa. Tema kita, inilah isi Hades dan neraka. Bedakan antara Hades dan neraka, saudara ya. Kalau kita bicara Hades, itu bicara dunia orang mati, perhentian sementara. Kalau bicara neraka, itu berarti kekal. Ya. Neraka, naroko itu dari bahasa Sanskrit, saudara ya. Yang disebut dengan neraka itu. Tetapi Alkitab menyebutnya bukan naroko, tapi Gehenna atau Gehinom. Gehenna atau Gehinom. Dalam bahasa Yunani Gehenna, dalam bahasa Ibrani Gehinom. Lalu orang Arab bilangnya Jahanam, karena tidak ada huruf G di dalam bahasa Arab. Jadi bilangnya Jahanam. Neraka Jahanam itu ya mereka bilangnya Al-Jahanam. Ya. Di dalam bahasa aslinya itu adalah Gehenna atau Gehinom. Nah, Gehenna itu adalah sebuah lembah dekat Yerusalem. Ya, sebentar saya tunjukkan ya tempatnya ya. Nah, ini ya, saudara ya. Anda lihat, ini kan bukit Sion, Yerusalem. Yang paling atas ini adalah Yerusalem ya, kota Daud. Tempat ada bait suci di sana. Lalu di lembahnya ada lembah Kiryat ini ya, lembah sentralnya ini dan lembah Hinom. Ya, namanya Hinom. Makanya Hinom ini disebut dengan Ben Hinom ya. Daerah ini dulu punya seorang yang namanya Hinom. Entah siapakah Hinom ini, oke daerah ini adalah daerah seorang namanya Lembah Ben Hinom. Di daerah ini, di Hinom ini, orang-orang Israel melakukan kejahatan yang amat jahat sekali, saudara ya. Saking jahatnya, mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok, dewa api. Mereka memasukkan anak-anak mereka dibakar hidup-hidup, sudah dikorbankan kepada dewa Molok. Itu adalah kejahatan yang paling jahat, karena memang seluruh Kanaan itu dulu ya mempersembahkan korban anak itu biasa, dan saya kira di seluruh dunia ya tradisi mempersembahkan korban anak itu ada di seluruh dunia. Bahkan bapaknya Muhammad itu dulu pernah mau disembelih ya buat Baal ya, bapaknya Muhammad ya, ayah Muhammad dikorbankan pada siapa? Nah, Abdul Muthalib ya. Untuk dewa tertentu, bukan untuk dewa tertentu, pembahasan Nasar ini buat Abdul Muthalib ya. Pakai 100 unta ya, malah bukan 70 ya, 100 unta ya, kira-kira 20 miliar tuh ya. Wah, ini benar-benar diinikan ya, mereka untuk nasar kepada Allah. Loh, Tuhan yang Maha Esa untuk keyakinan Abdul Muthalib. Dan akhirnya digantikan dengan 100 unta. Dan intinya pokoknya ada. Dari mana idenya mau menyembelih anak itu? Dari mana idenya? Dari tradisi yang ada. Ya, clear ya, ada. Jadi di seluruh dunia tadi ya, di seluruh dunia itu tradisi mengorbankan anak itu ada ya. Bentar ya, kita ke Abraham dulu. Abraham itu kan mau nyembelih Ishak. Kalau ditanya mengapa? Ya karena memang tradisi saat itu nyembelih anak itu biasa. Nah, kemudian orang-orang Israel kan proselit kepada Yehova, menyembah Yehova. Nah, sejak itu tradisi menyembelih anak itu dilarang, nggak boleh, saudara. Kita boleh ya terkutuk, saudara ya. Ya, kita balik lagi ke tentang Gehinom tadi ya. Nah, ini ya, Valley of Hinnom, Gehenna. Nah, ini ya, kalau nanti nanti kita lewat sini ya. Ya, Valley of Hinnom. Masuk ke lembah ya. Oh, sekarang udah jadi kota ya, saudara ya. Valley of Hinnom, or Gehenna. Tempatnya di mana? Nah, ini ya, kira-kira ya. Nanti kita yang ke Israel, yang berangkat ke Israel, ini Yerusalemnya, ini Gehinomnya ya, lembahnya ya. Nah, sejarahnya kita sudah tahu ya bahwa ternyata kata Hinnom, Gehenna, asal usulnya dari anak-anak Israel yang dikorbankan kepada dewa Molok di dalam perapian dibakar, gitu ya. Kemudian di dalam perjanjian lama orang mengenalnya jadi Gehenna, Gehinnom, itulah neraka. Masuk kepada iblis di sana, pada iblis ya kan, dewa Molok itu kan, yang si jahat itu. Ada lagi namanya Hades atau Sheol. Apakah Sheol? Sheol itu adalah tempat dunia orang mati. Jadi kalau Gehinom adalah tempat iblis berada, di mana dia, orang-orang itu dipersembahkan kepada dia dalam api, kan, dalam perapian itu. Nah, maka sebelum orang dipersembahkan kepada dia, itu di situ ada namanya dunia orang mati, Sheol. Nah, dari manakah kisah tentang dunia orang mati ini? Kita buka di dalam Yesaya 14 ya. Orang Yahudi itu dan para teolog-teolog percaya bahwa
Yesaya ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu yang nulis Yesaya sendiri sampai ayat sampai pasal 42. Lalu sisanya itu yang nulis bukan Yesaya, tapi murid-muridnya Yesaya. Tapi tetap namanya Yesaya. Tapi Yesaya 14 adalah tulisannya Nabi Yesaya sekitar tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi, atau kejadian itu sekitar 150 sampai 200 tahun sebelum ada Nebukadnezar Raja Babel. Yesaya menulis tentang ejekan tentang Raja Babel. Apakah dia cerita tentang Nebukadnezar? Bukan, saudara. Jadinya jauh sebelum kejadian ada Nebukadnezar Raja Babel itu. Lihat, ejekan Raja Babel ini tulisannya, lihat bagian pertamanya, Tuhan menyayangi Yakub dan memilih Israel sekali lagi. Lihat ya. Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan mematahkan tongkat orang fasik. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Loh, salahnya apa? Babel nggak pernah ada urusan sama Israel saat itu, saudara ya. Nggak pernah negara Babel itu mengganggu Israel. Tahun 800 itu nggak pernah mereka ya, nggak ada urusannya. Dulu sekali, ya, Nimrod itu, atau Amrafel itu menculik Lot. Tapi setelah itu nggak ada cerita lagi. Babel dengan Israel itu berinteraksi itu tahun 586 sebelum Masehi. Yesaya itu 800 sebelum Masehi. Lalu apa urusannya? Nah, ternyata cerita Babel ini semua sejarah Mesopotamia, sejarah dunia dalam versi Alkitab itu bermula dari Mesopotamia. Ada saya tulis dalam buku saya Khilafah Terakhir ya. Yang belum punya bukunya silakan beli ya di Shopee ya. Nah, jadi Yesaya 14 ini sebenarnya adalah sebuah nubuatan tentang asal-usul manusia, kejahatan manusia. Karena ketika Adam dan Hawa itu keluar dari Eden, ia keluar ke arah timur. Nah, di dalam ke timur itu bangkitlah seorang yang bernama Nimrod. Nimrod itu ya, Nimrod itu penyembah dewa bulan sabit, Baal. Tetapi Nimrod ini orang yang mendirikan menara Babel melawan Tuhan. Jadi kisah tentang Babel ini adalah kisah pemberontakan melawan Tuhan, saudara. Kisah tentang Babel ini. Nah, lalu apa cerita yang dimaksud ini? Nimrod itu berkata, Yehova livne, melawan Tuhan. Siapakah yang melawan Tuhan, saudara? Iblis, kan? Makanya ketika kita lihat, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur putra fajar ini, bahasa aslinya dari Elel ben Sakar. Atau apa saudara? Hilal. Hilal itu hilal ya. Bulan sabit. Sakar itu artinya penanggalan. Bulan, dalam penanggalan. Ada bulan itu dan penanggalan bulan sabitnya dan penanggalannya. Ya, Hilal ben Sakar berarti bulan pertama. Ya, bulan pertama dalam bulan itu. Ya, itulah bulan sabit. Itulah hilal. Nah, itulah dewa yang disembah oleh Nimrod. Dewa Nana, dewa yang disembah oleh Nimrod, yang hari ini turun-temurun lambangnya dipakai sama orang Islam, sama NU segala macam ya, PPNU sama semua Islam di seluruh dunia, sama Ottoman Turki segala macam kan pakai simbol bulan sabit. Simbol bulan sabit itu, ya bulan sabit itu sendiri adalah Hubaal, ya, lambang dari Hubaal, dewa yang disembah oleh Nimrod, dewa yang disembah oleh Nabonidus, dan itulah asal usulnya keluarganya Muhammad Hashimid. Dari mana? Dari Nabatean. Ya, dari Nabatean. Jadi kalau ditanya Hashimid itu orang Nabatean, saudara ya. Keluarga Hashimid itu berasal dari Adnan, ya, Abdul Adnan. Ya. Abdul Adnan ini berasal dari Nabatean. Lalu orang-orang Islam berkata, oh Nabatean itu nabat berarti apa? Nebayot, bukan saudara ya. Nabat itu bukan nebayot. Nabat ya nabat, NBT, NBTW, nabatewan. Kalau nebayot NBYT, nebayot. Ya nun bet yot taf. Kalau nabatean nun bet taf waf. Ya, nabatean itu beda ya. Nah, jadi orang bingung dengan itu. Kalau Anda belajar sejarah seperti saya, Anda bisa membedakannya. Jadi sekarang tak kasih tahu bahwa itu ternyata berbeda. Bahwa Nebayot itu bukan Nabatean.
Makanya orang Islam dengan orang Kristen yang tidak belajar sejarah mengira bahwa Islam itu keturunan Kedar dan Nebayot. Nah, Anda harus pilih mau Kedar atau Nebayot. Tidak mungkin Kedar sama Nebayot urunan sperma jadi orang Islam, jadi Muhammad. Harus salah satu. Muhammad itu keturunannya Kedar atau Muhammad itu keturunannya Nebayot. Tetapi mereka tinggal di daerah Nebayot. Jadi yang mana nih yang benar nih? Nah, Kedar atau Nebayot? Lalu tahun 530 Nabonidus itu memunahkan seluruh keturunan Ismail termasuk anak-anak Nebayot dan anak-anak Kedar. Mati semua di situ. Lalu Nabonidus ya pengikut dewan Nabonidus itu kan Nabonidus ya. Nabonidus. Kemudian Nabu itu dewa Nabu ya. Dia pergi tinggal di situ. Ya. Tinggal di daerah Nebayot itu. Jadilah Nabutean, seperti orang Kristian. Ya, jadilah Nabutean di situ. Para pengikutnya Nabonidus. Jadi Nabonidus itu menempati tempatnya orang-orang Nebayot dan Kedar, orang-orang Ismail ditempati sama mereka. Nah, si orang-orang inilah yang kemudian menjadi nenek moyang dari cerita Muhammad, kalau Muhammad itu ada. Jadi Muhammad itu bukan berasal dari Mekah atau Medina, tapi Muhammad itu berasal dari Petra, Yordania, saudara ya. Nih, dari Nabatean ya. Nabatean. Historical landmark of Jordan. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Itu ya, saudara ya. Nah, nanti kita ke sana tuh, yang teman-teman yang ke Israel, ya, nanti kita pergi ke sini ya. Kita masuk ke dalam gua-gua ini ya. Naik onta ntar ya, temen ini naik onta nanti. Nah, ini ya, Nabatean ini. Daerahnya orang Nabatean. Coba kita lihat ya. Tuh, jauh sekali ya, saudara ya, dari Mekah ya. Wih, jauh banget tuh. Nah, inilah kisah. Ini kan Medina, ini Mekah, ya, ini Nabatean. Kelihatan ya. Kisah Muhammad itu sebetulnya tidak muncul di Mekah, saudara. Karena Mekah itu baru ada tahun 900, kota Mekah itu. Betul kan, saudara? Ini sejarah. Makanya semua masjid di seluruh dunia, semua masjid sebelum tahun 1000, kiblatnya itu ke Nabatean, ke Petra Yordania ini. Kita nanti ke sana ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita ke sana, kita tengok. Nah, dari sinilah kisah Islam itu berasal. Dari situlah kisah tentang hilal, bulan sabit itu. Ya, kemudian dihidupkan kembali oleh Nabonidus, kemudian dihidupkan kembali oleh orang-orang Babilonia, Bani Abbasiyah, yang membangkitkan cerita itu, Islamic Golden Age. Dialah yang membangkitkan kisah itu, saudara mereka itu. Jadi, kisah tentang Muhammad itu dulunya adalah sama dengan kisah Sinbad, Alibaba. Itu satu level itu, Aladin. Itu sama, itu satu cerita, itu 1001 malam. Di dalamnya ada kisah Muhammad itu. Intinya apa, saudara? Inti dari kisah Alibaba, Sinbad, ya, terus Aladin. Intinya kan pemuda masuk ke gua, ada jin. Intinya kan begitu kan, kisah itu kan. Lalu pemuda ini mendapat satu kekuatan, ya kan, mendapat kekuatan baru. Nah, loh Pak, kok ceritanya ke Muhammad? Inilah asal usulnya cerita Hades dan neraka. Inilah kisah tentang neraka itu berasal dari sini. Kisah tentang Hades. Ya, Hades dan neraka, ya Hades dan neraka, ya betul ya, Hades dan neraka berasal. Nah, kita sekarang sudah tahu ya. Dan kita balik lagi. Yesaya 14, lihat. Dunia orang mati. Nah, kata dunia orang mati ini berasal dari kata Sheol, tempat perhentian, di mana menyongsong kedatanganmu dijagakannya arwah-arwah bagimu. Semua pemimpin bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkan dari tahta mereka. Jadi ini lagi cerita nanti ya, saudara ya. Tetapi lihat, sekaliannya mereka mulai dibangunkannya. Nah, sekarang kan belum kan.
Ya, engkau telah menjadi lemah lihat ya. Ke dunia orang mati engkau diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu. Ingat ya, ke dunia orang mati, Sheol, bunyi gambus-gambusmu itu, gambus ya, sudah string. Jadi ada beberapa teolog karismatik seperti Dani Tumiwa, ya, dia bilang waktu iblis dijatuhkan ke bumi, ya, ke dunia orang mati, dia tuh bawa string, saudara, bawa gitar, makanya dia anti banget sama musik rock, ya, si Dani Tumiwa itu ya, ayat 11 ya. As well the sound of your string instrument, semua yang pakai string, kawat, tali, harpa, kecapi, gitar, mandolin, apalagi saudara, viola, cello itu kan, termasuk piano di dalamnya. You lie on a bed of maggot with a blanket of worm. Ulat, ya, ulat, maggot, ulat, ya, yang menjijikkan. Itu kan mereka hidupnya dari bangkai kan, di bangkai di situ. Itulah cerita tentang dunia orang mati, saudara. Jadi dunia orang mati itu ada gara-gara si Hillel ini dipecahkan ke bumi, dan tempatnya dunia orang mati itu ada di muka bumi ini, saudara. Seluruh dunia ini dikuasai oleh dunia orang mati, alam jasmania kita ini. Jadi Anda dan saya hari ini, kalau kamu belum terima Yesus, kamu sedang menghirup dunia orang mati. Makanya orang-orang itu indigo itu melihatnya bolak-balik mayat jenazah. Kamu ya bolak-balik lihat orang ya yang serem-serem. Orang indigo itu melihat yang serem-serem, saudara. Yang konyol ya kalau ada pendeta masih bolak-balik lihat setan, lihat orang mati, saudara ya. Siapa di sini yang sering dapat penglihatan orang mati? Berarti kamu masih tinggal di dalam Hades. Yang kamu hirup itu udara dari Hades kalau kamu belum percaya Yesus. Makanya di dalam alam bawah sadarmu tiba-tiba kamu terjaga alam bawah sadarmu, yang kamu lihat ya orang mati. Orang yang dicekek gantung diri, orang yang mati kepalanya putus, orang yang mati kepala otak yang hancur. Anda dapat image yang seperti itu kan? Yang suka ngelihat dapat penglihatan paranormal, orang-orang dunia medium-medium, itu yang Anda lihat sekarang ini. Para orang indigo itu sengsara ya. Indigo itu sebuah apa, saudara? Sebuah berkat atau sebuah, kalau kamu indigonya belum lahir baru, sekutuk, karena kamu hidupnya ya, kamu masuk dengan ambience dunia orang mati. Saudara, saya nggak ngerti kenapa orang indigo itu takut ketemu saya ya. Belum pernah. Setelah orang indigo itu begitu ketemu saya, dia takut. Saya udah berapa kali aja ya, Paul, ini ada orang indigo, ini mamahnya minta atau suaminya minta ketemu Pak Paul. Begitu saya samperin, orang indigo ini nggak mau keluar, saudara. Sudah berkali-kali. Ya, kenapa orang indigo? Saya undang ya orang indigo, ya, jangan takut, saudara ya. Saya nggak akan menghakimimu. Tapi kalau kamu indigo dan kamu diserahkan kepada Yesus, kamu nanti ngelihatnya paradiso. Jadi kita tahu sebenarnya yang nama Sheol ya, Sheol atau dunia orang mati itu, ya, itu adalah tempat di mana kamu mulai menghembuskan nafasmu yang terakhir, lalu kamu melanjutkan hidupmu di sana, melanjutkan kehidupan dunia orang mati, melanjutkan kematianmu, maksudnya kan nggak hidup mati kan. Lalu oleh orang Islam dibilang siksa kubur. Nah, itu yang namanya siksa kuburnya orang Islam. Dibilang siksa kubur, itulah Sheolnya kita. Ya, karena di kuburan itu kan ada belatung, ya kan, singgat belatung, maggot itu loh. Ya, ulat. Nah, ya itu dimaksud oleh orang Islam. Karena kan orang Islam dia ngambil dari mitologi Yahudi, Targum, ya kan. Ngambil dari semua Torah lisannya orang Yahudi, bukan dari yang tertulis. Jadi pemahaman dunia orang mati atau siksa kubur itu sebenarnya adalah ini, Sheol, dunia orang mati. Semua orang meninggal mati masuknya ke sana. Contohnya, saudara ya, Yunus, ya kan, terkenal kan cerita Yunus ini kan. Yunus mati apa hidup? Yunus hidup. Nah, ini pendeta-pendeta banyak yang salah ya. Pendeta-pendeta itu banyak yang nggak ngerti kalau Yunus itu ternyata sudah masuk dunia orang mati. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Yehova, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah Sheol.
Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Yunus itu sudah mati, sudah ada di tengah-tengah dunia orang mati, saudara. Lihat Yunus 2 ayat 2 ya, kita buka ya. And he said, I cry out because the affliction my to Jehovah in hands of me from the belly of the Sheol. The belly of the Sheol. Dari dunia orang mati, saudara ya. 7585. Sheol itu adalah Hades. Ya, grave, hell, pit, Sheol ya. Hades itu the word of the dead. Ya, jadi Yunus itu sudah sampai ke Sheol. Jadi jangan mau belum mati Yunus itu. Coba kita tadi lihat ya, blue letter tadi ya. Dalam bahasa Yunaninya ya. Dalam Yunus 2 ayat 2 ya. Kai eminen ekonsa tlike to proskurion tonteon mau Hades. Ya, dari tengah-tengah Hades aku berteriak. Dalam Yunus 2 ayat 2 tadi ya. Dari tengah-tengah Hades. Jadi Yunus itu sudah mati. Itu adalah tempat perhentian. Ya, kalau kita lihat lagi ya dalam Kejadian 37 ayat 35 ya, I will go down to Sheol. Yakub bilang, aku akan turun ke dunia orang mati. Dia tidak bilang pergi ke paradiso loh, saudara. Yakub itu. Kejadian 37 ayat 35. Sekalian anak laki-laki perempuan, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ya, ke Sheol, dia bilang ya. Perginya ke Sheol, nggak ke paradiso ya, ke Sheol perginya. Entah Anda menyadari apa enggak, ternyata Alkitab, semua tokoh-tokoh di Alkitab, nabi-nabi di Alkitab juga pergi ke Sheol. Bahkan Daud pun berkata, tali-tali dunia orang mati yang menjerat aku. Itulah sebabnya sebelum Yesus mati di salib, turun ke dunia orang mati, ke Tartarus ya, ada di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus telah mati untuk dosa kita. Ya, ia membawa kita kepada Allah, ia dibunuh, dan di dalam roh ia memproklamasikan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Roh di penjara mana? Terperangkap di dalam Sheol. Kenapa? Karena semua kan oleh air kan, seluruh dunia. Abyssos. Lain dari Hades itu tadi, ada kata Hades ya. Nama lainnya adalah Abyssos. Bahasa Ibrani-nya Sheol. Nah, Abyssos atau Hades. Abyssos itu adalah laut yang dalam, saudara. Ada dalam Kejadian 1 ayat 2, maka roh Allah melayang-layang di atas samudera raya. Nah, kata samudera raya itu dari kata di dalam kegelapan, tehum. Ya, di dalam kedalaman tehum. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi. Nah, ya, gelap gulita menutupi Abyssos. Nah, nanti Anda baca dalam Wahyu 9, ada roh jahat, ada setan jahat, malaikat jahat yang namanya Apollyon atau Abaddon keluar dari Abyssos. Nah, kita buka ya Kejadian 1 ayat 2 ya. Itu ada kata abuso ya atau abiso. Abyssos. Nanti ayat ini, apa kata Abyssos ini ternyata ada di dalam Wahyu 9, saudara ya. Lihat ya. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya adalah Abaddon dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa ini Apollyon. Malaikat jurang maut. Namanya Abaddon atau Apollyon. Artinya destroyer, perusak. Sedangkan kata malaikat jurang maut, the angel of Abyssos, saudara ya. Di dalam Wahyu 9 ayat 11. Kita buka ya. Abaddon atau Apollyon dari Abyssos ini. Malaikat Abyss ya, malaikat jurang maut. Nah, jadi kita tahu saudara, ternyata ya samudra raya tadi itu kan Abyssos. Sementara Abaddon atau Apollyon keluarnya dari Abyssos. Di langit dan bumi yang baru ya, kemarin kita sudah belajar, ternyata tidak ada lagi laut, tidak ada lagi laut, tidak ada lagi Abyssos, tidak ada lagi dunia orang mati. Lalu tiba-tiba kita muncul nih kata Apollyon dan Abaddon, penguasa dari Abyssos. Ya. Terus kita lihat kata Gehinom atau Gehenna asal usulnya dari orang-orang yang mempersembahkan anaknya dibakar ya kepada Moloch, dewa Moloch. Ya, dewa Moloch ini dewa yang mengorbankan anak-anak ya.
Nah, jadi dikatakan dalam Wahyu 20 nanti iblis naga itu, dan iblis itu dilempar ke lautan yang menyala-nyala, lautan api yang menyala. Kemudian maut atau Hades dibuang. Laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, lalu maut dan kerajaan maut semua dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi apakah isi dari Hades itu, saudara? Isi dari Hades itu semua orang mati dan di situ belum ada penghakiman. Wahyu 20 mengatakan belum ada penghakiman. Di sana cuma ada apa, saudara? Cuma ada ketakutan, ketak gigi. Cuma ada ketakutan. Dan dikatakan tadi Sheol itu isinya ulat. Ya. Jadi yang isinya ulat itu ada di Hades, saudara. Ulatnya tidak mati, ada api di sana. Apinya tidak padam. Jadi api yang apa? Apakah api itu, saudara? Api yang Anda pahami seperti itu. Apakah api yang itu? Anda bayangkan Anda mati. Ya, jangan mati. Anda kalau sakit gula misalnya kan, kulitmu jadi nggak berasa, saudara. Terus kamu bakar di atas api kan nggak berasa kan? Kalau kamu mati, kamu dibakar nggak berasa. Artinya, apakah yang perapian seperti apa yang ada di Hades itu? Apakah api-api yang hasil oksidasi itu, saudara? Bukan. Semua itu lagi cerita tentang sebuah metafora. Metafora dari kehidupan kita. Apakah Abisos, apakah samudera yang dalam Abisos itu benar-benar adalah seperti itu, saudara? Seperti kita ini ada di dalam lautan itu. Kalau kita lihat laut, oh itu tempatnya setan itu. Nah, mitologi Yunani, mitologi Babilonia, semua cerita bahwa ada monster laut, ada kejahatan di dalam laut itu. Karena memang dari situlah cerita semua mitologi Alkitab dan semua mitologi di dalam semua agama di dunia berasal dari Babilonia. Kisah tentang Abisos, Hades, Gehenna, semua itu berasal dari sana, saudara. Makanya mereka punya bahasa yang sama. Kalau Anda lihat orang Yunani pun sama, mereka punya cerita Hades, dewa Hades itu kan dewa kematian itu kan. Sama. Apakah api yang itu? Ya bukan. Ya, bukan api-api yang seperti Anda lihat itu. Tetapi api apa itu, saudara? Karena tubuhmu kan sudah mati, kamu kan tidak merasakan lagi dibakar. Yang merasakan adalah jiwamu. Di dalam Hades itu ada ketakutan. Di sana cuma ada kertak gigi, kata Tuhan Yesus ya, di dalam Markus 9 ayat 44 ini ya. Ini Markus 9 ayat 44 ini ya, ini sebenarnya adalah kutip di ayat aslinya nggak ada, saudara ya. Lihat ya. Yesus berkata, jika tanganmu menyesatkan, dari atas ya, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, dibuang ke dalam laut. Laut apa yang dimaksud? Ke Abisos. Laut itu kan cerita Abisos tadi kan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dalam tangan kudung daripada tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke Gehenna. Nah, dari Abisos dulu baru ke Gehenna. Ini kan, karena kamu tersesat, lalu kamu masuk ke Gehenna. Tuh dalam tanda kurung. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah, di situ adalah kutipan dari Yesaya 66 ayat 24 tadi. Jadi ini dalam ayat aslinya nggak ada. Tapi si penerjemah Alkitab ini dia naruh di situ ya. Dia naruh komentarnya dia. Mengingatkan kepada pembacanya itu. Catatan kaki itu loh, saudara ya. Bahwa ada ke dalam api yang tak terpadamkan itu, oh itu ngambil dari Yesaya 66 ayat 24, maksudnya begitu ya. Terus, jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timbang daripada utuh kedua disamakan dalam bukit. Diulangi lagi ya, di tempat itu ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Ya. Nah, lihat ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan apinya tidak padam. Nah, ini baru yang aslinya. Tapi dituliskan di situ. Ya, karena ada sebuah penekanan ya, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu menghasilkannya?
Setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang, ya. Di dalam hidup kita ada namanya baptisan api. Kita semua akan mengalami baptisan api, saudara. Yaitu sebuah proses kehidupan. Kalau kamu menolak proses itu, kamu tidak pernah akan sempurna. Maka kamu akan mengalami perapian yang kekal itu. Kalau kamu responmu benar dengan baptisan api, kamu rela memberikan dirimu di dalam baptisan api, maka hidup kita akan semakin murni. Karena api itu memurnikan seluruh hidup kita, membuang semua yang kotor dalam hidup kita. Makanya api itu yang akan membuat kita menderita secara badani. Ya. Orang-orang yang sudah mengalami penderitaan badani dalam arti baptisan api itu, ya, maka dia tidak berbuat dosa lagi karena hidupnya semakin murni, ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempercayai dirimu dengan pikiran yang demikian. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan badani atau baptisan api ini membuat kamu berhenti berbuat dosa. Tapi kalau kamu tolak baptisan api itu, maka kamu akan selamanya, kamu akan pergi ke Hades. Di Hades itu belum dihakimi. Kamu akan menderita dengan api itu, saudara. Dengan ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Kamu akan merasakan penderitaan badani yang harusnya ada di dunia ini, yang kamu terima ketika kamu difitnah, ketika kamu dicerca, ketika kamu sakit hati, dikhianati, ketika kamu mengekang dirimu, hawa nafsumu kamu korbankan, egomu kamu sembelih. Makanya ada 12 karakter kemarin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Ada di situ, ada lagi apa, saudara? Iman, pengharapan, dan kekudusan. Tetapi kalau kamu masih ada pertikaian, kamu masih suka bertikai, bertengkar, fitnah, jinah, ya, segala kenajisan, maka kamu belum menderita badani. Tetapi penderitaanmu bukan penderitaan badani, melainkan penderitaan yang kamu bikin sendiri. Nah, dari penderitaan-penderitaan itu yang tidak kamu ikhlas, hatimu tidak ikhlas, kamu akan bawa tuh ke dunia orang mati. Itulah isinya dunia orang mati, saudara. Itulah isinya dunia orang mati. Mengapa disebut ulatnya tidak akan mati? Ya karena itulah penderitaan dunia orang mati, dan apinya itu yang kamu bawa itu dari masa hidup yang kamu tolak. Tetapi kalau kamu terima api itu, baptisan api itu, Yesus berkata, kamu akan terima baptisan roh dan baptisan api. Aku membaptismu dengan air, tetapi yang akan datang akan membaptismu dengan roh dan dengan api. Katanya Yohanes kan. Yohanes membaptis dengan air, manusia kita membaptis dengan air, tapi Yesus yang akan membaptis kita dengan baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Kita dibaptis Roh dulu, supaya apa? Supaya kita sanggup menanggung baptisan api itu. Anda semua yang sedang mengalami baptisan api, kamu kudu terima, ikhlas hatimu, saudara. Karena ketika kamu ikhlas, kamu terima baptisan api itu, kamu tidak dosa, kamu berhenti berdosa, ya, lebih tepatnya berhenti berdosa, bagus sekali terjemahnya, berhenti berdosa, sehingga kamu pergi masuk ke dunia orang mati. Enggak, karena apa? Kamu tidak berdosa, kamu pergi ke paradiso, ke taman Tuhan, di mana ada kemerdekaan, ada kelegaan di sana. Tapi kalau kamu pergi ke dunia orang mati, maka kamu di sana akan disiksa oleh apa, saudara? Penderitaan yang seharusnya kamu ada di bumi. Kamu tolak, gengsimu kemahalan, egomu tinggi, kamu dengan kesombonganmu, dengan percabulanmu, dengan segala kecemaran yang kamu bawa ke dalam Hades itu. Lalu di Hades itu kamu nunggu. Hades itu isinya adalah semua penderitaan, tadi karakter ya. Semua penderitaan, dalam tanda kutip, bukan menderita karena nggak punya uang, bukan, saudara.
Ya, menderita nggak punya uang itu biasa, itu bukan penderitaan, karena kamu tidak butuh uang, kamu butuh makan, ya kan? Kamu tidak butuh uang, kamu butuh sehat. Oh, untuk sehat butuh uang. Itulah makanya kamu tergantung uang. Kamu akhirnya bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah uang. Kamu tidak butuh kaya raya untuk menjadi pandai. Yang butuh kamu belajar. Kamu tidak butuh untuk kamu tidak butuh uang, saudara, untuk hidup layak di muka bumi ini. Ya, yang kamu butuhkan adalah Tuhan. Kamu mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, kebenarannya. 12 karakter itu tadi yang saya cerita. 12 karakter itu bolak-balik ditulis di dalam Alkitab. Ya, 12 karakter, 12 batu permata itu yang bolak-balik diajarkan di Alkitab. Itu yang kamu butuhkan. Kalau kamu baptisan api itu kamu terima untuk memunculkan kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan dan seterusnya tadi, ya, kamu akan cukup makan. Kalau kamu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan dalam hidupmu, ya, ada kesabaran, ada kerendahan hati, ya kan? Di dalam kasih kan ada kerendahan hati, tidak sombong, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya kan? Kasih itu kan sabar, tadi kan murah hati. Kalau kamu ada kasih dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah kelaparan, saudara. Kamu tidak akan pernah kamu mengalami penderitaan-penderitaan yang lain. Tapi penderitaan badan ini adalah penderitaan akibat orang difitnah, dicaci maki, sehingga kita jadi sabar. Bagaimana kita tetap bersukacita di dalam kemiskinan, kita bersukacita di dalam tekanan pekerjaan yang luar biasa, di dalam fitnahan, di dalam diskriminasi. Penderitaan itu bukan diskriminasinya. Penderitaan di mana adalah ketika kamu tetap bersukacita, tetap sabar, tetap lemah lembut, tetap murah hati. Itu yang dimaksud dengan penderitaan itu. Kemudian kamu bawa tuh dalam kematianmu, kamu pergi ke paradiso. Karena di paradiso itu isinya 12 permata itu. Atau kamu lanjutkan, ya, kamu bawa karena kamu nggak tuntas sekolahmu. Baptisan apinya nggak tuntas, kamu bawa ke Hades. Disitulah api itu kan, ya, egomu, waduh ya, egomu. Ego itu menderita, saudara. Orang dengan ego yang besar itu menderita sekali, saudara, ya. Gampang tersinggung, gampang ngamukan, sombong, angkuh, menderita. Orang yang tidak sabaran itu kamu pikir enak, saudara. Orang yang ngamukan itu kamu pikir enak. Saya ini temper, ya, nggak enak, saudara, hidup dengan temperamen seperti saya ini. Menderita sekali. Waduh, nggak karu-karuan. Kamu pikir orang-orang yang pelit itu hidupnya enak, saudara? Enggak, orang kayak saya itu lebih nikmat, ya. Murah hati, nggak pelit. Kamu pikir orang-orang sombong itu hidupnya enak? Kamu pikir orang-orang yang berzina itu, orang-orang yang cabul itu, kamu pikir hidupnya enak? Tiap malam, wah, gelisah, ya. Badannya panas, gelisah sana, ya kan? Karena apa? Karena libidonya membangkitkan, bergejolak, ya kan? Libidonya itu nggak enak, saudara. Kamu tuh enak, orang begitu. Nah, itu kemudian dibawa ke Hades itu. Itulah penderitaan. Itu yang kamu alami di Hades itu. Beda kalau kamu sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 3 ayat 18, ayat terakhir, ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Artinya apa? Kamu nggak akan masuk ke Hades. Barang siapa percaya kepadanya, kamu tidak masuk ke Hades. Kamu hari ini sudah pindah ke paradiso jiwamu. Karena paradiso dan Hades ini kan nggak cerita 3 dimensi. Bukan cerita 3 dimensi, saudara. Badan kita ini 3 dimensi, badan ini. Tetapi jiwa ini kan bukan 3 dimensi. Paradiso atau Hades. Sekarang seluruh dunia, seluruh alam jasmani dikuasai oleh Hades. Lah kamu ada di Hades sekarang. Para indigo ini, para orang-orang ini melihatnya orang mati, melihatnya penderitaan-penderitaan orang mati. Tetapi ketika kamu masuk ke paradiso, ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu berarti sepakat ampuni. Kamu berarti sepakat memberi, bersedekah. Kamu sepakat mencintai. Hatimu menang, saudara. Hatimu bahagia. Kamu ada di paradiso. Sehingga kamu sekarang, kamu tahu ada di paradiso, ada di Hades, kamu tahu. Di Hades tempatnya di mana ego itu dilampiaskan, di mana
kepelitan itu, kekikiran itu dilampiaskan. Dan itu kamu menderita, orang kikir itu menderita, orang yang sombong menderita, orang yang angkuh, orang yang sakit hati itu menderita, menyimpan dendam itu menderita. Itulah isinya Hades, saudara. Kamu mau di tempat di mana ada 12 batu permata, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, di mana selalu ada cinta, di mana selalu ada damai sejahtera, di mana selalu ada sukacita, di mana selalu ada kesabaran. Orang situ sabar semua. Orang situ dia hidupnya sabar, di mana ada kelemah lembutan, di mana di situ ada orang-orang yang menguasai dirinya, orang-orang yang setia, orang-orang yang penuh dengan iman dan pengharapan. Kamu mau tempat tinggal yang dimana kudus, nggak ada kecemaran. Apa mau hidup di tempat orang yang isinya melampiaskan hawa nafsunya dengan pertikaian, dengan seks, nggak, itu surganya Islam, saudara. Apa yang kamu inginkan selama di dunia ini, bunuh orang, apa segala ada tuh di surganya Islam tuh, termasuk seks. Kamu semua akan masuk dalam surgamu masing-masing. Kamu ngidam-ngidamkan apa, yaitu kalau saya mengidamkan kasih sukacita 12 batu permata itu, saudara. Ya, hari ini kita tahu kita ada di mana, mulai hari ini. Nah, kalau kamu masih hidupnya dikuasai oleh kecemaran, ya kamu sudah tahu kamu ada di situ, dan itu menderitakan. Lalu kamu kan cari pelampiasan, dan kamu nggak puas, pengen lagi kan? Dan itu menderita sekali. Dan itu kan kamu bawa tuh ke Hades tuh, dimana ulatnya tidak akan mati. Itulah dunia orang mati. Dan apinya tidak akan padam. Itulah baptisan api yang seharusnya kamu tanggung di dunia yang nyata ini. Kamu untuk supaya kamu jadi permata. Tapi kamu nggak mau, kamu tolak. Akhirnya kamu tinggal di Hades sampai dengan hari penghakiman. Tok, 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 tok palu, saudara. Ya, di dalam Hades, kamu bisa salahkan orang lain. Aku bunuh diri karena pacarku berkhianat. Aku bunuh orang dulu, aku bunuh suamiku karena dia selingkuh. Aku dulu merampok, dulu aku mencuri karena ini. Kamu bisa salahkan semua orang. Ini karena Jokowi. Ini salahnya gara-gara ijazahnya Jokowi palsu. Kamu bisa salahkan semua orang, saudara. Oh, ini salahnya Gilbert. Kamu bisa salahkan semua orang di Hades. Karena kan belum dihakimi. Kamu tidak dikasih tahu sebuah film yang panjang tentang hidupmu. Gara-gara keputusanmu itu, maka orang lain di sana mati itu. Gara-gara kamu tidak mau nutup pintu, males, kamu tidak mau cepet-cepet bangun, maka anakmu mati. Gara-gara kamu bertengkar dengan istrimu, anakmu bunuh diri. Kamu pikir anakmu bunuh diri karena dia lemah mental, bukan. Karena kamu dengan istrimu tidak baik. Kamu boleh salahkan semua hal. Tetapi ternyata di film itu kesalahan kita tok, 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 ketok palu, saudara. Kita kaget ternyata salahnya kita. Itulah penyesalan yang amat sangat. Hukumanmu itulah itu. Hukuman yang kamu tahu bahwa itu salahmu sendiri. Itu hukuman yang paling hukum, saudara. Hukuman yang paling berat. Kamu tahu bahwa itu salahmu sendiri. Kamu sekarang, itu di Salemba itu ya. Saya kan pernah masuk Salemba itu. Di Salemba itu, orang semua kenapa dipenjara? Karena salahnya dia. Aku salah begini karena begini. Wah, semua orang. Begitu ketok palu dibuka. Dibuka ceritanya semua. Ini loh, kaitannya ini. Semua saksi-saksi diceritain semua, dirangkai. Ya kan, ketok palu kan. Lagi belum sidang kan semua. Karena ini dia gagal, karena ini salah. Itu saja masih bisa nyalain orang, karena kan orang nggak tahu. Tapi di hari penghakiman, semua dibuka. Kamu nggak bisa nyalain siapa-siapa, bahwa ternyata itu salahmu sendiri. Bahkan bukan salahnya setan. Kamu nyalakan iblis ya kan. Ini salahnya iblis nih. Maka si jahat itu dimasukkan juga. Udah tak hukum tuh. Ini kan ada kejahatan di muka bumi ini, Pak. Ya udah kejahatannya saya hukum tuh. Karena kenapa? Ya kamu tetap salah kan, ikuti kejahatan itu kan. Ya, si penipu ini kan, tipuan itu pun dimasukkan ke neraka, saudara. Si penipu itu kan, iblis itu yang kamu bilang iblis tadi, Helel ben Sakar itu kan. Makanya surganya Kristen penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya kan, lemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Surganya Islam penuh dengan apa, saudara? Olala bebe, ya jus. Tiap hari pesta seks apapun, di situ ada
pesta mabuk-mabukan, ada pesta seks. Lalu apa bedanya sama kali jodoh? Kamu mau masuk surga yang seperti itu, atau mau masuk surga yang penuh dengan kasih, ya, sukacita, damai sejahtera? Perang naga apa? Naganya saja sudah dimasukkan ke neraka, kok perang naga? Naganya dimasukkan ke neraka kok. Ya kan? Nah itulah. Kamu masuk surga yang penuh seks. Bayangin, apa bedanya sama? Kamu coba pergi kali jodoh, ya, atau pergi ke Alexis, masuk suasana begitu. Kalau kamu orang yang setia dengan istrimu, orang yang waras, ya, kamu ajak kan? Nggak enak, saudara, masuk ke sana. Saya pernah masuk ke Alexis, saudara, ya, saya nggak tamu. Ada istri datang nangis dari suaminya. Bayangin, saudara. Kasihan ya, nggak punya duit uangnya. Aduh, kasihan. Kamu masuk surganya Buddha, sama surganya Buddha kan hening, ya hening, sepi, senyap, kosong, melompong, saudara. Anda mau masuk ke sana, karena Anda di muka bumi ini, Anda ruwet pikiranmu, lalu Anda malam-malam lihat di langit yang gelap itu penuh dengan keheningan, saudara. Tegum, kekelaman. Kekelaman, tegum itu, saudara ya. Kekelaman, itulah bisos, saudara. Surga yang penuh dengan keheningan, senyap, kehampaan. Anda mau masuk surga itu, ya boleh, kamu jadi Buddha. Anda mau masuk surga yang mana? Jadi surga itu bukan cuma satu, Gilbert itu salah ngawur tuh ya. Saya nggak tahu Gilbert belajar teologinya di mana dia dulu ya. Tapi ngawur, siapapun yang ngajari dia salah pokoknya. Buddha itu punya cita-cita masuk surga yang seperti itu. Surganya Buddha itu bukan surganya kita yang penuh dengan sukacita. Weh, senang saudara. Surganya kita penuh dengan sukacita. Sukacita kan bukan jam nggak diam begitu, nggak hening. Yang namanya sukacita itu nggak mungkin hening, saudara. Penuh dengan sorak-sorai. Ya, penuh dengan nyanyian. Senang siapa senang nyanyi? Saya mah senang nyanyi. Makanya saya senang, saya masuk surga saya penuh dengan sukacita di sana. Ada tarian, ada sukacita. Ada berbagai alat musik, saya main berbagai alat musik, saya senang. Di surga saya bayangin di surga itu seperti itu. Ya. Anda mau masuk surganya siapa? Anda mau masuk surganya Sunggokong itu. Surganya Sunggokong itu yang dewa-dewanya berkelahi sendiri gara-gara rebutan pacar kan? Iya kan? Kan dewa lang itu dewa-dewanya di surganya Sunggokong itu kan rebutan pacar itu. Lah kamu masuk surganya dia ya boleh. Nanti pacarmu direbut sama orang lain, nanti kamu marah lagi. Akhirnya nggak jadi surga lagi kan? Terjadilah prahara di surga. Sunggokong naik ya, seekor liar, nakal, brutal, diobrak-abrik itu surganya sama Sunggokong. Lah kalau kamu masuk surga ya Sunggokong ya boleh ke sana, saudara. Saya emang nggak mau masuk surga yang begitu. Saya mau masuk surga yang penuh dengan ada kesetiaan, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan. Orang nggak perlu kundul mupeang, nggak perlu begitu, saudara ya, nggak perlu dimaki-maki. Saya mau pengen surga yang begitu ya, saudara. Surga yang penuh dengan penguasaan diri, surga yang penuh dengan kekudusan, yang selalu ada iman, kesetiaan, ada iman panjang ya, kesetiaan, ada penyertaan Tuhan di sana, dan ada pengharapan yang indah. Ya kan, orang-orang berharap sesuatu kan senang bahagia, saudara. Orang kalau tidak punya pengharapan dia mati. Nah itulah. Kalau kamu hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan masuk surga yang seperti itu. Kalau kamu hari ini percaya kepada Muhammad, maka ya kamu hidupnya nanti. Kalau sekarang, Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Paradiso. Hari ini kamu berpindah. Tapi kalau kamu percaya sama Muhammad, nanti kalau udah mati, kamu pergi ke kali jodoh. Pergi ke Alexis. Kalau kamu percaya kepada Buddha, nanti kalau kamu berekanasi terus-menerus, kamu sempurna. Kalau kamu tidak jadi kucing, kalau kamu tidak jadi biri-biri, kalau kamu tidak jadi kecoa, nanti kamu akan mencapai keheningan, senyap, tegum, kosong, melompong. Ya, makin melompong. Kalau kamu mau percaya sama surganya Sunggokong, ya kamu nanti itu tadi, nanti istrimu diambil sama tetanggamu, saudara. Kamu mau surga yang mana? Saya mau surga ya Tuhan Yesus. Karena kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kemah lembutan, ya kesetiaan, penguasaan diri, kesabaran di sana. Ada murah hati, ada kemurahan hati, saudara.
ada apa saudara? Di sana ada rendah hati, ada kerendahan hati, di sana ada kekudusan. Saya mau masuk surga yang begitu. Kalau Anda mau masuk surga yang lain terserah, ya itu pilihanmu. Nah, isi Hades sudah saya ceritain. Ternyata semua penderitaan yang kamu tolak, semua semua proses kehidupanmu yang kamu tolak untuk mencapai 12 permata ini, kamu tolak, kamu tidak mau. Nah, kemudian kamu di Hades itulah kamu akan mengalami itu semua. Dan kamu nyalain orang lain, kamu nyalain saya, kamu nyalain Gilbert, kamu nyalain Jokowi. Kemudian di hari penghakiman, tok, kamu nggak bisa nyalain siapa-siapa. Itulah neraka. Di dalam kekekalan cuman ada penyesalanmu saja. Ya,